angkat Ya, satu program ya, tanpa maksud mendiskreditkan program-program dari calon-calon ataupun paslon lainnya. Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan ini berusaha mengeluarkan satu visi atau misi di mana dia akan memberikan saham bagi para pemilik tanah, di mana bagi para pemilik tanah itu yang nantinya lahan-lahan mereka mungkin tergusur atau mungkin harus dibeli oleh negara untuk proyek-proyek infrastruktur negara. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau tadi Mbak Esa melihat bahwa sebenarnya banyak program-program yang nantinya ini justru akan membebani keuangan negara. Nah, apakah salah satu program seperti ini mungkin untuk dijalankan? Silakan, Bu Rini. baik, terima kasih Mas Saf. Jadi kebetulan kalau untuk ide ini bukan saya mengusulkan ini kepada pemerintahan yang sebelum-sebelumnya, itu sudah sangat lama. Jadi ini bukan hal baru dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Jadi kita kepingin menjadikan masyarakat itu kan menjadi lebih baik, menjadi better off ya. Jadi kalau dia jangankan dikasih ganti rugi, ganti untung pun nggak boleh. Tetapi mestinya diganti dengan sesuatu yang produktif. Ya banyak yang terjadi, mungkin saya sudah sampaikan ini lebih dari 10 tahun yang lalu. Di beberapa negara seperti di Malaysia ada daerah namanya Bukit Bintang, di situ dulu adalah daerah kumuh. Kemudian masyarakat yang ada di situ, mereka ini akan diberikan hak terhadap bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Dan mereka kemudian akan dikonversi karena itu misalnya dibangun dengan apartemen, maka dikonversi dengan berapa unit yang bisa mereka dapatkan. Sehingga satu, dia akan tetap memiliki rumah di atas tanahnya yang dulu. Dan yang kedua, kalau memang nilainya lebih besar, dia akan bisa mendapatkan mungkin lebih dari satu unit. Nah, jadi cara-cara seperti ini akan mendorong keterlibatan masyarakat. Tidak hanya mereka itu tidak dirugikan, tetapi diuntungkan dengan sebuah lompatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini mudah dilakukan? Sangat tidak mudah. Karena pasti akan banyak yang menentang program-program seperti ini. Ya, karena ini tidak umum. Dan yang paling mudah, paling murah itu adalah dengan ganti rugi atau ganti untung bahkan. Tapi kalau seperti ini akan dibutuhkan perhitungan yang cukup detail, bagaimana fairness-nya, bagaimana pembiayaannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah ini akan membiayai APBN? Seharusnya tidak. Karena ini kan sudah ada bagian investasi yang di-share oleh masyarakat yang tinggal di situ. Nah, jadi ini memang belum pernah dilakukan di Indonesia. Tapi saya rasa ini adalah satu tawaran yang perlu kita lihat ya, perlu kita lihat, kita bisa kaji, kita punya banyak akademisi, kita punya banyak orang pintar, ya paling tidak kita bisa sepakat nggak bahwa itu tidak hanya akan membuat mereka tidak dirugikan, tetapi juga diuntungkan karena ini lebih produktif dan lebih berkelanjutan. Mungkin gitu Mbak Saf. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Saya ingin ke Mbak Esa. Kita kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Jika banyak program-program ini menaikkan gaji guru hingga 30 juta, bahkan gratis, lalu pemberian saham ini yang memang sudah disarankan sejak lama, tetapi memang tidak mudah untuk dilakukan, dan banyak lagi program-program yang besar kemungkinannya justru akan memberatkan anggaran negara. Lantas program mana yang dari semua capres ini yang paling realistis dan paling tidak mendekati visi ekonomi Indonesia, Mbak Esa? Sebenarnya mungkin ada program yang mendekati ya, seperti food SS-nya Pak Prabowo. Kemudian sebenarnya memberi makan gratis itu sudah dipraktekkan oleh banyak negara ya, bahkan di India, mungkin di beberapa negara Afrika. Tapi mungkin dengan ada bantuan dari pajak tertentu gitu. Yang perlu kita lihat adalah jangan sampai kemudian ketika ada program yang baru ini membuat tidak mencoba membuka pendapatan yang lain sampai kemudian membebani anggaran, karena selama ini kan anggaran pemerintah sudah yaitu terkotak-kotak ya, dan sekitar 3.000 triliun itu bengkak di sana, bengkak di sini. Itu yang harus diperhatikan. Dan juga memang ada beberapa program yang mungkin kayak transisi energi itu bisa masuk akal, tapi seberapa besar sih, karena kita tidak melihat, sekali lagi yang belum kita lihat tuh programnya akan dibuat seperti apa, berapa tahun, dan mungkin apa aja sih lebih detailnya gitu. Karena hanya bilang mungkin kami akan memberikan dana desa 5 miliar yang pasti akan sangat besar ya, karena ada 74.000 desa di sana. Kemudian bahkan ada penawaran soal BBM gratis untuk sepeda motor, karena kita tahu itu akan sangat besar buat
APBN kita bebannya, kemudian juga ada soal Pak Prabowo bilang mungkin makan gratis, susu gratis, dan mungkin juga ada beberapa program yang lain yang mungkin sepertinya memang menarik ya. Kita tahu ya kalau awal namanya juga janji-janji kampanye pasti harus menarik, harus membuat orang tuh tertarik dulu dengan program kita, karena kalau tidak tertarik terlalu realistis mungkin orang juga kok ini presiden terlalu mungkin tidak terlalu visioner atau seperti apa, karena yang ingin didengarkan pasti orang tuh ingin pemanis-pemanisnya dulu dari janji presiden capres kita. Cuma gitu. jadi hal yang mengkhawatirkan ya jika di depan dikasih janji manis lalu selama masa periode jabatan berjalan tidak bisa ditepati, maka itu akan menjadi bumerang lagi seperti yang sudah pernah terjadi di periode-periode sebelumnya. Iya, seperti kita tahu juga sebenarnya Pak Jokowi juga memberikan janji-janji. Ingat Pak Jokowi menjanjikan pertumbuhan 7% juga jauh sekali dari realisasinya. Kemudian tingkat kemiskinan yang jauh dari sekarang juga banyak sekali janji-janji program-program yang tidak terlaksana seperti itu ya. Dan mungkin kemudian Pak Jokowi berbilang, oh ini karena ada kondisi A, kondisi B. Tapi yang pertama mereka lakukan dulu adalah memberikan janji-janji, mungkin janji manis dan muluk dulu ya. Gitu.